Alam memang tidak meminta kita untuk mencintainya, akan tetapi sudah kewajiban kita mencintai alam, sebab kehidupan manusia sangat bergantung dengan kelestariannya. Jika alam musnah, sudah tentu manusia akan punah. Hari telah larut malam kala itu. Seorang sahabat membuka pembicaraan perihal pendakian. Tak tahu arah kemana kami akan mendaki. Yang penting bicarakan saja dahulu. Sebenarnya sudah lama rencana saya ingin mendaki gunung atau bukit di tanah kelahiran. Namun baru kali ini ada yang mencetuskan ide. Itu udah kenal dunia, Bang. Itu sadar dia. Ini kelas berapa nih? Saya dan sahabat saya bernama Nopal bernostalgia mengingat pendakian pertama kali kami dulu ke Gunung Kelam. Sudah lama, hampir 10 tahun yang lalu. Oh iya, karena alasan pekerjaan pada pendakian kali ini Noval tidak ikut. Keesokan harinya saya langsung packing mengemas barang-barang yang sudah disepakati bersama. Saya kebagian membawa tenda dan peralatan masak. Sisanya teman-teman saya yang bawa. Rencananya kami akan naik berempat. Untuk destinasi pendakian kami sepakati ke Bukit Luit. Ya, kami mendaki ke bukit, bukan ke gunung. Karena Bukit Luit hanya mempunyai ketinggian 470 mdpl. Agak aneh kalau disebut sebagai gunung. Setahu saya, definisi gunung adalah tonjolan tanah yang menjulang dari area sekitarnya dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 mdpl. Sedangkan tonjolan tanah yang bernama Luit ini hanya memiliki ketinggian 470 mdpl. Masih kurang sekitar 130 meter lagi untuk dikatakan sebagai gunung. Tetapi jika teman-teman yang mengatakan Bukit Luit sebagai gunung, ya tidak apa-apa. Masing-masing dari kita mempunyai definisi tentang sesuatu. Tidak perlu memaksakan definisi yang kita pahami. Pendakian ini mengobati kerinduan saya pada dunia pendakian. Sudah sekitar 7 bulan saya tidak mendaki. Terakhir saya mendaki ke Gunung Slamet di Jawa Tengah, bulan September tahun lalu. Namun demikian saya masih ingat jelas cara mempacking barang-barang pendakian. Meski barang-barang yang digunakan untuk pendakian di Pulau Kalimantan agak berbeda. Di cuaca yang relatif panas, apalagi di bukit dengan ketinggian 470 mdpl, jaket tebal dan juga sleeping bag tidak perlu digunakan. Sehingga ruang di dalam tas yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang tersebut bisa digunakan untuk menyimpan barang lain. Halo guys, selamat mendaki. Jan, Halo. Gil. Kediaman saya menjadi titik kumpul sebelum kami memulai perjalanan menuju base camp Bukit Luit. Pendakian kali ini saya ditemani oleh Andin Ibnu Afdolis, Fadil Rido, dan yang tidak tersorot kamera adalah Yandi. Kami membagi-bagi barang bawaan sebelum kami berangkat menuju base camp. Tembakau TP untuk pacar. Oke guys, kita akan mendaki bukit ya, Bukit Luit. Bukit Luit ketinggiannya 3.562. Enggak guys, tingginya cuma 300 cm. Ya, 370 mdpl. Nah ini kita akan mendaki Gunung Luit yang berada di Desa Merpak, Kabupaten Sintang. Kurang lebih perjalanan dari sini sekitar 1 jam ke base camp Gunung Luit, Bukit Luit. Semoga perjalanan kita lancar, mendaki dengan selamat sampai puncak hingga pulang ke rumah lagi. Amin. Oke, ikuti terus pendakian kita. Sebelum memulai pendakian, marilah kita berdoa agar perjalanan kita lancar, selamat sampai ke puncak hingga turun lagi ke rumah. Hingga turun sampai pulang ke rumah. Berdoa mulai.
Oke, berdoa tidak akan pernah selesai. Ekspedisi Luit pulang bareng, hilang bareng. Yo. Perjalanan kami mulai dari kota Sintang menuju base camp Bukit Luit di Desa Merpa. Estimasi waktu perjalanan kurang lebih 1 jam. Sebenarnya ini merupakan perjalanan beda kecamatan. Namun kalau beda kecamatan di Sintang, waktu tempuhnya bisa berjam-jam. Sepeda motor terus kami pacu dengan kencang, menggerus aspal jalanan. Cuaca yang panas terik tidak menghalangi tekad kami. Meski hanya beda kecamatan, namun akses yang kami lalui adalah jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Di sepanjang perjalanan, mata kami dimanjakan oleh pemandangan alam yang sangat indah. Wih, pom bensin lewat. Yang paling mengesankan adalah Gunung Kelam. Ya, Gunung Kelam merupakan salah satu monolit terbesar di dunia. Setelah melewati 45 menit waktu perjalanan, kami singgah di Toko Merah. Ya, teman-teman tahu sendirilah namanya. Kami melepas penat sekalian kami berbelanja untuk melengkapi logistik kami, seperti air mineral dan cemil-cemilan. Cuaca yang panas terik membuat minuman di dalam kulkas seperti menggoda. Ya udah, kita ambil aja satu. Nggak jadi. Tapi bohong. Kalau udah semua, mari kita bayar. Urusan bayar-membayar saya serahkan kepada Fadil Ridho dan juga Andin Ibnu sebagai sekretaris dan juga bendahara pada pendakian ini. Hehe. Setelah beres semua, kami mempacking ulang barang-barang yang kami beli tadi ke dalam tas logistik kami. Kami pastikan semuanya sudah lengkap. Musabab setelah ini tidak ada tempat kami berbelanja lagi, alias sudah masuk ke dalam desa. Kuda besi bermotor kembali kami pacu. Perjalanan tinggal beberapa menit saja hingga sampai ke Desa Merpa. Penampakan Bukit Luit juga sudah kelihatan dari kejauhan. Tidak terlalu tinggi bukan? Bukan. Kendati tidak terlalu tinggi, Bukit Luit mempunyai pemandangan yang sangat indah, khas Kalimantan tentunya. Seperti jalan ini. Jalan yang berlubang ini adalah ciri khas dari Pulau Kalimantan. Hehe. Ya wajar saja kita memasuki jalan desa. Bahkan kalau ke daerah-daerah terpencil, jalannya lebih parah lagi dari ini. Mungkin orang-orang di atas sana mikirnya penduduk Kalimantan bisa saja naik kuyang, sehingga jalannya dibiarkan tidak beraspal. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan seorang ibu yang motornya sedang mogok. Saat kami bertanya, "Dari mana, Pak?" Bu. Beliau menjawab, "Dari menjenguk anaknya di pesantren." Sontak saya teringat ibu saya. Entah apa jadinya jika ibu saya berada di posisi ibu ini. Ya sudah tentu sangat panik. Beruntung kami kebetulan lewat. Jadi teman kami Andin Ibnu langsung memanggilkan bantuan ke bengkel terdekat. Saat bantuan telah datang, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, perjalanan kami sudah tidak jauh lagi dari tempat kami berhenti menolong ibu tersebut. Mungkin sekitar 2 tikungan lagi kami sampai. Sesampai di base camp, kami pun disambut dengan hangat oleh ibu penjaga base campnya. Tidak berlama-lama, kami pun langsung registrasi. Oh iya, registrasi di Bukit Luit masih sangat simpel. Hanya menuliskan nama saja di buku tamu. Tidak perlu meninggalkan KTP seperti kita mendaki gunung di Jawa. Untuk biaya registrasinya tidak terlalu mahal, hanya Rp10.000. Ya guys, jadi buat pendakian ke Bukit Luit
Semoga kita dapat banyak hikmahnya, banyak hal-hal baik, banyak hal-hal yang tidak terlupakan, dan satu yang paling penting, terus jaga alam kita ya. Jadi kita datang baik-baik, pulang juga baik-baik. Al-Fatihah. Ya. Bukit Luit. Yo. Di trek awal pendakian, kami langsung disambut dengan jalur anak tangga. Hal ini mengingatkan saya pada trek pendakian Gunung Prau via Patak Banteng di Jawa Tengah. Serupa, namun tak sama. Serupanya karena sama-sama anak tangga. Tak samanya karena di Gunung Prau via Patak Banteng anak tangganya lebih banyak. Setelah melewati jalur anak tangga, trek selanjutnya seperti trek-trek pendakian biasa, namun agak menanjak. Indahnya pemandangan, banyak. Saya kaget, belum setengah jam trekking, udah pos 1 aja. Ya sudah, kami break saja. Di sini juga ada mata air untuk kami mengambil minum dan keperluan lain sebagainya. Salah seorang dari teman kami bernama Andin Ibnu melaksanakan sholat, sedangkan yang lainnya ya sholat juga tapi gantian. Musabab matras yang dipakai untuk alas sholat hanya satu, jadi harus gantian. Hehe. Selesai menunaikan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, lutut kopong ini pun kembali saya pacu. Nyeri di setiap persendiannya tidak saya rasakan. Musabab sudah 7 bulan tidak mendaki. Kanan, nah, good. Dari pos 1 ke pos 2 trek pendakian Bukit Luit tergolong tidak terlalu sulit. Hanya di beberapa titik yang dirasa agak terjal. Mentari seakan sudah say goodbye saat kami di pertengahan jalur antara pos 1 dan pos 2. Hal ini memaksa kami untuk mempercepat langkah. Ayolah lutut kopong, semangat lutut kopong. Setelah kita melewati batu di antara pos 1 dan pos 2, jalur yang kita lalui setelahnya relatif landai. Nah, ini sudah sampai di pos 2. Namun kita lewati saja pos 2-nya. Musabab hari mulai temaram. Salah satu bukit di Kalimantan yang berada di Kota Sintang tidak begitu tinggi, makanya disebut bukit. Karena tingginya cuma berapa tingginya? 470 mdpl. Jadi kita di Kalimantan misalnya menyebutnya sebagai bukit karena tidak setinggi tonjolan-tonjolan tanah yang berada di Pulau Jawa. Jadi begitu teman-teman. Yan, Nuh, Dil. Pos 3. Mantap. Tidak lama dari kami melewati pos 2, kami pun menemui pos 3. Nadai aku tahu. Nadai aku tahu juga. Oh. Nadai aku tahu juga. Oke. Bro Fadil. Oke. Nama gunungnya Rido. Nih, sebagai pendaki yang sudah pernah mendaki di Pulau Jawa khususnya, maupun luar Jawa, ini bagaimana nih karakteristik gunung-gunung khususnya yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan? Kalau karakteristik dari gunung-gunung di Jawa itu karakteristiknya mungkin tidak selebat gunung-gunung di apa nih yang lebat? Bukit-bukit di Kalimantan, tentu saja hutannya ya. Hutannya ya. Kalau misalnya di gunung-gunung di Kalimantan ini hutannya masih sangat asri ya. Masih sangat asri hutannya. Ya. Masih kita bisa melihat dan mendengar suara-suara burung berkicau. Ya. Kalau kita lihat juga di Jawa itu trek-trek awalnya itu penuh dengan ini ya, Dil. Kebun teh, perkebunan warga, kayak kentang, apa itu? Semangka, DSB dan lain sebagainya. Kalau di sini ini Kalimantan kebanyakan karet ya, Dil? Karet. Karena Kalimantan memang penghasilnya kali. Oke, itu aja. Kata-kata hari ini, Yan. Tak perlu kata-kata.
yang penting aksi nyata. Belum paham juga? Tanya Kak Game. Bam. Banyak lawi.